Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera yang tidak menjawab salam saya tadi. Ini guys, kita mau memberi saran atau memberi tip kepada semua cara mengatasi atau menghemat biaya apabila di rumah kita ada mempunyai sanyo yang bocor tangkinya. Misalnya seperti ini, bocor tangkinya. Bagaimana ngatasinya? Karena bocor mungkin bisa di bawah, bisa di samping, bisa di sini mungkin. Bagaimana ngatasi dan supaya tidak mengganti, ya kan? Tidak mengganti pompa air ini. Yang karena apa itu? Supaya menghemat uang kita selama COVID-19 ini. Mungkin penghasilannya banyak yang menurun, saudara kita, guys. Terus seandainya kita mau ganti pompa yang merek ini, yang 250 watt jet pump ini, di atas 5C. Nah, gimana caranya supaya tidak mengganti, dilewati seharga itu yang semurah mungkin? Contohnya inilah kawan-kawan semua atau saudara semua, cara mengatasinya supaya sehemat mungkin karena bocor tangkinya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu mengganti baru. Caranya ini, kita sedia kunci, yaitu kunci 17. Ini 17 sama kunci 14 kawan. Oke. Nah, ini kita buka. Ini karena ini udah saya kendori supaya cepat ya. Ini kita buka gitu. Nah, kita sini juga kita buka. Kita buka sama-sama, kita buka pakai kunci 17 ya gitu. Nah, ini kunci 14. Mungkin ini satu bisa 14 sama 17. Nah, kita buka. Kita buka ya. Jadi terus ini juga kita buka. Supaya ringan bawahnya. Jadi karena saya katakan harus sehematnya, tidak perlu mengganti sanyo yang baru, atau kok sanyo, pompa air, maaf ya. Karena apa? Karena di Indonesia itu yang kadang-kadang lidah itu ingatnya sanyo, padahal bukan merek sanyo gitu. Itulah karena saking terkenalnya merek sanyo itu di Indonesia, jadi kadang-kadang bukan merek sanyo pun dibilang sanyo gitu. Itu guys. Nah, ini caranya seperti ini. Kabelnya diputus, mungkin ya udah diputus ini karena biar cepat. Kalau masalah kabel pasti udah tahu lah ya. Nanti ini caranya. Nah, ini kita buka ya, buka kan. Buka supaya sehemat mungkin, tidak perlu manggil tukang las ke rumah, nggak perlu. Nah, ini karena ini besi. Kalau ininya plastik atau fiberglass mungkin nggak bisa dilas, ya kan. Nah, inilah ini dibuka sampai habis, buka semua. Harus ini. Nah, ini juga dibuka, guys. Buka. Nah, ini kan, ini karena udah saya kendorin tadi. Kalau enggak ya susah. Ya bukannya susah, lama ini buka gitunya ya. Jadi inilah cara seefisien mungkin mengatasi kalau mempunyai yaitu pompa air di rumah.
semacam ini jet pump, ini juga jet pump, bahkan ada yang enggak jet pump, ya sama saja. Nah terus jadi supaya seirit mungkin, jadi nggak perlu harus manggil tukang las gitu. Nah ini buka, bagaimana ini contohnya begini, buka. Nah, ini angkat, dikumpulin bautnya, baut apa namanya, murnya dikumpulin ini. Nah nanti jangan sampai hilang nih. Nah kalau sudah begini kita angkat ininya nih, mesinnya, nah, kan kita angkat. Kalau memang susah kita congkel, cari congkel lobeng bisa mungkin. Nah ini karena ada golok, tak congkel aja pakai golok. Harus sampai lepas. Harus sampai lepas. Nah yang belum lepas harus lepas. Nah, oh ini belum nih, ada karetnya nih guys. Nah ini angkat. Nah sudah begitu taruh begini. Lah ini kawan guys, ini kita periksa mana yang akan, yang apa namanya, mana yang bocor, ya kan, mana yang bocor kita periksa satu demi satu supaya kita tahu. Nantinya bawah kita periksa, kan ringan, kalau ada itunya kan berat, apalagi ini. Nah, kita periksa kan udah tahu sebelumnya bocornya di mana tuh. Kalau ini kayak ini yang bocor di samping nih, ya kan, ini yang bocor di samping, ini bocor ini nih, ini yang bocor di samping, ini di sini. Nah, kan lebih ringan kalau kita bawa, tinggal naikin sepeda misalnya, naik sepeda sini kan ringan. Nah sepeda sini ringan, bawa ke tukang las. Nah sudah dibawa tukang las, kalau ini masalah uang nggak sampai 50.000 saya ngelas segini, karena ini udah saya las kemarin, karena ini mau tak pakai di rumah saya. Nah ini ngelas ini kurang lebih 30.000. Kalau kita ganti baru di atas 5 JT ini atau ini, karena 250 watt tegangannya, kekuatannya, semburannya itu 25 meter sampai 30 ini, jadi tegangannya lebih kencang. Nah ini kemarin saya las ini hanya 30.000, tapi kalau kita panggil tukang las ke rumah kita bisa-bisa 500.000. Kenapa? Karena dia harus bongkar instalasinya dan sebagainya gitu. Nah inilah contohnya. Ini dulu saya panggil, ini bocor di bawah sini, bocor salah satunya. Ini saya las, manggil tukang las pada waktu itu 500.000 satu tempat. Tapi karena dulu saya belum pengalaman bidang sanyo bocor tadi. Tapi mudah-mudahan info dari saya ini bisa meresap atau mengerti semua yang mendengarkan video ini. Minimal ada ilmu, daripada kita ganti baru, lebih baik kita kita copot, kita las, dan kita pasang lagi seperti semula. Apabila sudah dilas, ini pasang lagi, masukkan ke sini lagi seperti semula, sedia kala. Bagaimana masuk? Ya tinggal ini kan semua ada bautnya, jadi tinggal baut lagi.